Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Muarif dari TI 24A dengan NPM 2431337. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang aljabar Boolean, yaitu dengan judul Logika di Balik Teknologi Digital. Yang pertama ada konsep dasar, yaitu variabel dan nilai biner. Dalam aljabar Boolean ini kita berurusan dengan variabel, yaitu Boolean yang hanya dapat memiliki dua kemungkinan nilai nol atau satu. Nol ini mempresentasikan kondisi salah satu atau off, eh, kayak membayangkan lampu yang mati atau arus listrik yang terputus. Satu ini mempresentasikan kondisi benar atau on. Ini seperti lampu yang terus menyala atau arus listriknya yang terus mengalir. Konsep ini adalah pilar yang memungkinkan kita mempresentasikan dan memproses informasi di dunia digital. Contoh paling mudahnya adalah di sekitar lampu, ia hanya bisa dalam keadaan on dan off, tidak ada di antaranya. Kemudian ada operasi dasar N, yaitu konjungsi. Yang pertama ada simbol dan prinsip. Operasi N ini dikenal sebagai konjungsi, dilambangkan dengan titik atau terkadang dengan simbol, misalnya A, B. Prinsipnya ini bahwa output satu ini benar jika semua inputnya adalah satu. Analoginya ini kayak membutuhkan dua kunci inputan A dan B untuk membuka sebuah output pintu. Pintu hanya akan terbuka jika Anda memiliki kedua kunci tersebut. Jika salah satu atau keduanya tidak ada, pintu akan tertutup. Eh, Kemudian ada operasi dasar atau OR di Junsi. Ada simbol plus. Operasi OR atau disjungsi ini dilambangkan dengan simbol plus. Operasi ini menghasilkan output satu, yaitu benar, jika salah satu dari inputnya adalah satu. Contoh lampu ganda yaitu sebuah lampu yang bisa dinyalakan dari dua saklar berbeda, yaitu dari inputan A dan input B. Lampu ini akan menyala jika jika menekan saklar A atau menekan saklar B, atau juga menekan kedua-duanya. Kemudian ada operasi dasar NOT, negasi atau inversi. Operasi NOT ini juga dikenal sebagai negasi atau inversi. Operasi paling sederhana namun sangat krusial. Simbolnya ini berupa apostrophe, yaitu tanda petik satu atau bar di atas variabel, misalnya A. Fungsi NOT ini adalah membalik nilai input jika inputnya 0, outputnya menjadi satu, dan jika inputannya satu, maka outputnya menjadi 0. Ada hukum-hukum aljabar boolean juga yang sangat penting. Di sini ada 5 hukum. Di sini ada 5 hukum. Yang pertama ada hukum komutatif, yaitu urutan operasi tidak mempengaruhi hasil A plus B sama dengan B plus A dan A titik B sama dengan B titik A. Yang kedua ada hukum asosiatif, mengelompokkan operasi tidak mempengaruhi hasil, eh, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C dan dalam kurung A titik B titik C sama dengan A titik dalam kurung B titik C titik. Kemudian ada hukum distributif, yaitu memungkinkan ekspansi ekspresi. Ada A titik dalam kurung B plus sama dengan A titik B plus A titik C titik. Yang keempat ada hukum identitas. Elemen identitas yang tidak mengubah nilai A plus O sama dengan A titik satu sama dengan A. Yang kelima ada hukum komplement. Hubungan antara variabel dan komplemennya A plus A sama dengan satu selalu benar dan A titik A sama dengan nol, yaitu selalu salah.
Dan aplikasi-aplikasi aljabar dalam Boolean ini ada elektronik, ada elektronik digital. Jadi aljabar Boolean ini blueprint untuk merancang gerbang logika yang membentuk CPU, komputer, memori, dan semua sirkuit digital lainnya. Ya, ini adalah bahasa internal dari chip. Kemudian ada pemrograman setiap pernyataan kondisional seperti if else dan penggunaan nilai true false dalam kode program secara langsung menggunakan prinsip-prinsip aljabar Boolean. Kemudian untuk ada basis data ketika melakukan pencarian kompleks di basis data dengan operator AND, OR, dan NOT, semuanya sedang menerapkan aljabar. Sebenarnya sedang menerapkan aljabar Boolean. Terus ada robotik. Sistem kontrol ini, robotik ini menggunakan aljabar Boolean ini untuk membuat suatu keputusan logis berdasarkan sensor dan kondisi lingkungan yang memungkinkan robot ini berinteraksi dengan dunia atau di sekitarnya. Yang terakhir ada kesimpulan untuk fondasi di dunia digital ini. Jadi aljabar Boolean ini bukan hanya sekedar topik akademis, ia juga bahasa universal komputer dan teknologi digital. Jadi tanpa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, pengembangan perangkat keras dan lunak modern ini tidak akan mungkin terjadi. eh, Memungkinkan perangkat elektronik kita ini memproses informasi, terus membuat keputusan dan melaksanakan tugas kompleks hanya dengan mengandalkan dua kondisi sederhana, benar yaitu satu atau salah yaitu nol. Dari smartphone di genggaman kita ini hingga superkomputer tercanggih, semuanya ini beroperasi berdasarkan logika Boolean. Nah, silakan dengan memahami aljabar Boolean, kita ini membuka pintu untuk tidak hanya mengerti bagaimana teknologi modern ya, tetapi juga untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi digital di masa depan. Jadi, jadi kita harus terus menjelajahi dan memanfaatkan fondasi yang kuat sampai saat ini. Baik, segitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.